Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Jangan lupa tagline-nya Nur Iswan Channel. Kawan baik, beberapa hari yang lalu portal berita kompas.com pada tanggal 12 Maret 2023 itu menyajikan berita atau memuat berita yang memotret kehebohan di dunia maya, ya. Jadi ada video viral ketika Mas Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah itu menyebut Bupati Semarang itu drama lah, mungkin maksudnya tuh lebay lah, saat mengadu jalan rusak di Provinsi Jawa Tengah. Ya, ini menarik. Sayangnya saya ketika mencari video-videonya di dunia maya itu masih belum ketemu, jadi hanya menemukan beritanya saja. Tapi kalau kawan baik ingin cari videonya ya silahkan cari. Kalau misalkan ketemu ya kirim ke Nur Iswan Channel biar bisa kita muat juga gitu. Tapi statement Mas Ganjar ini kenapa menarik? Karena ini adalah potret dari seorang pemimpin ketika mensikapi mitra ya, kolega pemerintahan di tingkat kabupaten. Jadi responnya itu defensif ya, dan cenderung seperti merasa tersinggung gitu. Jadi untuk seorang pemimpin itu sebenarnya nggak boleh begitu. Jadi Mas Ganjar ini menurut publik kenapa menjadi viral itu ya agak offside gitu. Kenapa sih menanggapinya harus seperti itu? Nah, kita biar tidak dikurangi atau ditambahi ya, kita lihat beritanya ini. Jadi, unggahan kompas.com, sebuah potongan video yang menampilkan Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, dikatakan drama dalam tanda petik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, viral di media sosial. Dalam video tersebut, Ngesti menyampaikan tentang beberapa jalan provinsi di Kabupaten Semarang kondisinya rusak parah. Pagub Jalan Ambarawa, Bandungan yang telah kita sampaikan mungkin hampir 1 bulan, rusak parah. Pariwisata ke Bandungan ramai sekali, terutama yang jalan turun ke Ambarawa, kata Ngesti. Ngesti lalu melanjutkan, alternatif Salatiga ke Grobogan via Beringin juga rusak. Jalan alternatif Salatiga, Beringin, Grobogan itu juga rusak. Sebentar lagi mendekati Lebaran, itu lubangnya 1000 lubang Pak Gub, ungkapnya. Nah, ketika ngomong 1000 lubang ini sepertinya Mas Ganjar ya sedikit meradang dan tersungging. Mendengar tersebut, Ganjar langsung menanggapi, tenane, mesti orang ngitung toh, kira-kira toh, yang benar, pasti tidak menghitungkan kira-kira itu maksudnya, kata Ganjar. Kata bupatinya, betul Pak, 1000 lubang lebih itu Pak, parah sekali, betul itu, kita sering lewat sana, saut Ngesti yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang. Berarti ini sama-sama satu partai. Lebihnya berapa? Tak jak tos-tosan lo iki. Aku duwe ongkone. Intine banyak ono to. Gak usah pakai drama. Lebihnya berapa? Saya cari yang pasti. Ada angkanya. Intinya banyak gitu kan. Tidak usah pakai drama. Maksudnya 1000 atau didramatisir gitu. Mungkin maksud Mas Ganjar tuh gitu. Tegas Ganjar. Dimintai tanggapan mengenai respon Ganjar tersebut, Ngesti enggan berkomentar. Sudah itu sudah lewat, ujarnya saat ditemui di acara Pesta Durian Mania di Tuntang, Kabupaten Semarang, Minggu 12 bulan 3 2023. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, menegaskan bahwa yang disampaikan Bupati Ngesti tersebut bukan drama. Nah, jadi ketua DPRD-nya ini belain nih, bukan drama dong. Jadi yang disampaikan bupati tersebut adalah aspirasi berdasar keadaan yang sebenarnya. Itu memang kondisi real jalan provinsi yang ada di Kabupaten Semarang, ucapnya.
Bondan mengatakan ada 4 ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah. Banyak lubang dan panjang, yang benar itu 1000 lubang lebih, ungkapnya. Kita memiliki keterbatasan kewenangan. Kalau jalan kabupaten ya kita minta perbaiki secepatnya. Karena itu jalan provinsi. Ya mintanya kepada gubernur, kata Bondan. Karena jalan provinsi ya itu yang bertanggung jawab untuk perbaikan dan pengalokasian anggaran memang pemerintah provinsi. Bondan berharap agar ruas jalan yang rusak segera diperbaiki. Ini karena jalan itu vital untuk masyarakat, agar tak ada lagi korban yang jatuh dan terluka. Selain itu juga agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi sekolah, apalagi sebentar lagi ada arus mudik, ungkapnya. Nah, jadi Bupati Semarang ini bertanya dengan memberikan angka, tapi kemudian Mas Ganjar menanggapinya secara emosional. Jadi, kawan baik, menjadi pemimpin itu ya gampang-gampang susah. Dibilang sulit, sebenarnya bisa dilakukan. Dibilang mudah, ya nggak mudah-mudah amat juga, karena perlu seni dan jurus atau tata kelola dalam memimpin satu wilayah. Tetapi ketika ada suara dari kolega, dari mitra, dari peers, dari kepala dinas misalkan, atau dari kalau kita gubernur ya dari para bupati, mestinya ditanggapi dengan baik saja, nggak perlu offside, nggak perlu nggak perlu menghindar, nggak perlu juga defensif, terlalu membela diri, nggak perlu juga membantah angkanya. Kira-kira bisa saja dijawab, oh terima kasih Bupati atas masukannya. Tapi kan Mas Ganjar ini nggak perlu di urusan politik itu kan Mas Ganjar udah fase lah, karena pernah di DPR, sudah belajar bagaimana diplomasi dengan mitra-mitra kerja di DPR. Ini juga periode kedua, jadi mestinya itu kita nggak perlu mengajarkan. Kira-kira kalau analoginya itu tidak perlu mengajarkan itik berenang lah. Jadi itik itu kan udah pintar berenang, ya. Jadi nggak perlu kita ngajarin itik berenang, nggak perlu kita ngajarin Mas Ganjar bagaimana harus menjawab itu, karena sebenarnya Mas Ganjar itu udah ahli dan mestinya tahu bagaimana menanggapi keluhan para bupati yang berada di cakupan wilayah Jawa Tengah. Ya, tetapi perlu juga gitu diingatkan bahwa hal seperti itu ya kurang pas menanggapi dengan cara malah menyerang balik dan tidak mempercayai bupatinya bahwa angkanya itu bener apa enggak gitu. Atau kita tos-tosan itu kayak taruhan lah gitu, kita hitung bareng deh, bener nggak 1000 lebih lubangnya gitu. Nah, mestinya mungkin idealnya dijawabnya terima kasih Pak Bupati atau Bu Bupati, itu masukan yang baik, ya kan. Nanti aparat kepala dinas akan kita cek apakah memang benar jumlahnya seperti itu, dan kita akan bekerja sama untuk mengatasi dengan cara memperbaiki jalanan tersebut. Jadi kalau pemimpin menjawabnya seperti itu, bupatinya juga senang. Keluhannya itu didengarkan, diapresiasi, bahkan dibantu untuk menemukan solusinya. Karena gubernur dengan bupati itu ya memang harus bekerja sama ya, saling bersinergi gitu. Seperti misalkan kalau gubernur DKI Jakarta ya harus bersinergi dengan para wali kota. Cuman bedanya kalau para wali kota di DKI Jakarta memang bawahan langsung gubernur ya, karena tidak ada pilkada kota Jakarta Timur, pilkada kota Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu gitu kan nggak ada. Jadi mungkin lebih mudah dalam span of control maupun rantai komandonya itu jelas. Tapi akan jauh lebih baik. Ini tidak hanya menyangkut provinsi Jawa Tengah ya, juga menyangkut seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kalau ada keluhan dari wali kota atau bupati di wilayahnya, gubernur tuh harus berterima kasih
karena diberitahu gitu. Bukan malah dimarahin atau dipertanyakan datanya bener apa enggak gitu. Jadi stabilitas emosi juga penting tuh bagi seorang kepala daerah. Mudah-mudahan ya Mas Ganjar nggak offside lagi lah dalam menerima keluhan dari koleganya bupati maupun wali kota di Jawa Tengah. Tapi itu tanda memang kematangan seorang pemimpin itu akan terus diuji di setiap waktu. Kematangan emosi maupun kecakapan dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin, mau itu presiden, mau itu gubernur, mau itu bupati, mau itu wali kota, mau itu ketua partai, mau itu anggota legislatif, ya kan sejatinya mereka adalah para pemimpin di level dan wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi memang perlu ya kematangan, kecakapan, dan lain sebagainya ketika merespon masalah yang berada di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.